Escénico de Reok Ponorogo, presentado por Indonesia. Proyecto de decisión 19 Warisan budaya Indonesia, Reok Ponorogo sah diakui UNESCO. Sementara Malaysia, negara jiran, mendaftarkan satu budaya, yaitu budaya sarapan UNESCO. Dan budaya itu diakui juga. Bagaimana menurut Anda, guys? Com 7A2. No tenemos ninguna objeción. Lo adoptamos en su conjunto. Aprobado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umar, Duta Besar Indonesia untuk UNESCO. Dengan ini mengucapkan syukur dan menyampaikan selamat atas ditetapkannya Reok Ponorogo. Jadi adakah kita boleh buat langkah yang sama? Tak kala UNESCO iktiraf batik Indonesia, ada yang melarang kita mendakat batik kerana kononnya batik milik mereka. Jika begitu, wajarkah kita berkata kepada mereka, mulai esok kalian dilarang bersarapan kerana sarapan telah menjadi milik Malaysia? Oke guys, akhirnya Reok Ponorogo diakui oleh UNESCO sebagai warisan tak benda asli Indonesia per 4 Desember 2024. Selain Reok Ponorogo, ada kebaya juga diakui sebagai warisan budaya Indonesia. Akan tetapi nampaknya Indonesia tidak sendiri mendaftarkan kebaya ini, melainkan join nominasi bersama negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dan aneh juga lucu, di saat yang bersamaan Malaysia juga mendaftarkan satu budaya. Budayanya apa? Yaitu budaya sarapan. Sangat terdengar aneh ketika Malaysia mendaftarkan budaya sarapan ke UNESCO. Seperti nggak ada budaya yang lain yang bisa didaftarkan ke UNESCO. Seperti halnya Reok Ponorogo yang jelas-jelas ada wujudnya. Akan tetapi inilah Malaysia yang sering membuat leluconnya. Akan tetapi apa yang didaftarkan Malaysia ini juga diterima oleh UNESCO dan menjadi kebanggaan bagi netizen Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum teman-teman berkomentar, kita akan lihat dulu. El siguiente archivo, Arte Escénico de Reok Ponorogo, presentado por Indonesia. Adelante, por favor. The next file is Rio Ponorogo Performing Art, submitted by Indonesia. The element is a theatrical dance that is traditional practice on various occasions. Following the dialogue process, the evaluation body recommends that the element be inscribed on the list of intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding. Thank you. Sobre este expediente, tal como se muestra en pantallas, proyecto de decisión 19 7A2. No tenemos ninguna objeción. Lo adoptamos en su conjunto. Aprobado. Kepalu. Sah diakui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umar, Duta Besar Indonesia untuk UNESCO. Dengan ini mengucapkan syukur dan menyampaikan selamat atas ditetapkannya Reok Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Kepada segenap warga dan diaspora Ponorogo dimanapun berada, secara khusus juga kepada Bapak Susiryono, Sekretaris Menko Perekonomian sebagai Ketua Umum Bawargo. Selamat atas capaian ini dan semoga menambah semangat untuk melestarikan dan terus mengembangkan nilai-nilai persatuan kegotong royongan dari Reok Ponorogo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia bangga, kebaya resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Keputusan ini diumumkan dalam sidang Komite WBTB UNESCO sesi ke-19 di Paraguay, Rabu 4 Desember 2024. Ketua Tim Nasional Kebaya Indonesia, Lana T. Kuncoro, sebagai pengusul pengajuan Hari Kebaya Nasional dan Kebaya sebagai WBTB UNESCO, merasa bersyukur dan bangga atas penetapan kebaya sebagai warisan budaya dunia, yang mana prosesnya sudah dimulai sejak tahun 2022. Lana mengungkapkan, selanjutnya timnya akan melakukan konsolidasi internal dan koordinasi bersama Kementerian Kebudayaan untuk melakukan selebrasi bersama secara serentak di berbagai kota di Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan sebagai perwujudan semangat bersama untuk terus terlibat dalam upaya pelestarian warisan budaya. Yuk terus kita jaga dan lestarikan bersama budaya Indonesia. Kebaya Indonesia. Resmi, kebaya ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Ini adalah keputusan yang ditetapkan pada sidang ke-19 Komite untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda UNESCO di Paraguay pada Rabu kemarin. Indonesia mendaftarkan kebaya ke UNESCO dalam bentuk joint nomination bersama 4 negara di Asia Tenggara lainnya, dan penetapan tersebut bukan dimaknai sebagai hak paten atau hak kekayaan intelektual suatu negara atau warisan budaya, tapi sebagai upaya mempromosikan keberagaman budaya dan dialog antar komunitas. Dalam nominasi ini, negara-negara pengusul juga menekankan peran kebaya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 3 Desember, seni reog Ponorogo juga resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO yang masuk dalam kategori in need of urgent safeguarding atau membutuhkan pengamanan mendesak. Nah, selain itu, alat musik tradisional kolintang juga telah diusulkan untuk kategori juga Extension Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity yang akan disidangkan pada Kamis 5 Desember 2024. Betawi kalau nggak salah. Indonesia telah mendaftarkan lebih dari 2.000 elemen dalam Inventaris Nasional Warisan Budaya Tak Benda dan 13 elemen dalam daftar UNESCO. Kalau menurutmu budaya apalagi nih yang bisa diusulkan ke UNESCO? Dokter, apa yang menyebabkan rasa sakit di punggung bawah, lutut, tangan, dan bagian tubuh lainnya? Saya mendengar pertanyaan ini hampir setiap hari. Nah, ini Malaysia yang daftarkan budaya sarapan. Malaysia is honored to announce that its breakfast culture, one of the nation's food traditions, has been added to UNESCO's representative list. I want to express my appreciation to the Intergovernmental Committee for this recognition. This acknowledgement is a historic milestone for Malaysia, as it is our first nomination related to food culture submitted to UNESCO. Breakfast culture in Malaysia is more than just a meal. It plays a vital role in fostering social interaction and engagement in our plural multi-ethnic society. Dari pihak Jabatan Warisan Negara, saya mengucapkan syukur atas pengiktirafan budaya sarapan di Malaysia. Pengalaman menjamu selera budaya masyarakat sarapan pelbagai di etnik Malaysia sebagai representative of the Intangible Cultural Heritage of Humanity UNESCO. Nasi lemak dah jadi makanan favourite masyarakat di Malaysia. Kalau pergi mana-mana pun mesti nak cari nasi lemak. Jadi dengan pengiktirafan UNESCO, saya sebagai komuniti akan memastikan budaya ini terus dilindungi dan dilestarikan. Dengan pengiktirafan ini, saya akan lebih bersemangat untuk terus belajar menambah baik skill dan ilmu membuat tertarik serta bersedia. Mungkin teman-teman juga agak sedikit geli ya. Sebagai pengamal, saya akan sentiasa bersedia untuk menurunkan ilmu menambah roti canai agar budaya sarapan ini dapat dilestarikan. Tahniah kerana Malaysia mendapat pengiktirafan untuk budaya sarapan kita. Budaya sarapan di Malaysia memang menarik kerana kepelbagaian. Malaysia 2 tahun lepas kita submit kepada UNESCO untuk menjadikan Malaysian breakfast culture ataupun makanan sarapan pagi Malaysia sebagai UNESCO Heritage, dan di dalam itu kita usulkan nasi lemak, teh tarik dan roti canai sebagai makanan warisan. Nasi lemak anak kan yang pandai itu je kan. Cuba tengok view dia kan. Seharusnya lebih spesifik. Dekat sini yang sedap dia punya nasi lemak. Ini namanya budaya sarapan. Campur dengan dia punya kerang dia buat macam ni. Memang okey. Nasi okey. Semua yang best kat sini saya suka dia punya sambal sotong dan dia punya sambal biasa dia. Roti
canai, teh tarik, sebab 5 kebab roti canai, 5 kebab roti telur. Punya sambal sotong dia macam jelly, memang sedap. Untuk orang Gombak tahu, dia punya sambal paru dia best. Third generation Yes. Third generation. So, itulah sikit apa yang sedap. Lauk best seller kita orang iaitu sambal sotong dengan sambal baru, memang best. Dia bawa nasi lemak juga, tapi dia macam nasi kandar sikit, tapi dia bawa nasi lemak dengan lauk kandar. Kan, yang kat sini kita buat yang ini, teh tarik dan juga roti canai. Dekat nasi lemak burung hantu ni, apa yang sedap of course is the ayam. Roti canai ini aslinya asli makanan India aslinya. Dia pakai basmati rice, only one. Baru lado. Lemak, panas, suri, 2-2-3. Kan? Saya nak cakap pasal suri ni pun saya dah berpeluh dah ni. Sebab kalau makan sambal dia memang pedas berdesit. Kita support local brand kan. So local brand kita masuklah dengan Jasmine Kali sebagai, kita kan sebut nasi lemak tu, kita makan beras, makan rice kan. Ini dah ada Jasmine. Untuk makluman negara-negara jiran, mulai esok 6 Disember 2024, kami rakyat Malaysia tidak lagi guna frasa jom pergi sarapan. Tidak, kami dah tukar kepada jom semarakkan warisan bangsa. Sebab UNESCO telah memutuskan budaya sarapan kita sebagai warisan budaya tidak ketara. Jadi adakah kita boleh buat langkah yang sama? Tak kala UNESCO iktiraf batik Indonesia, ada yang melarang kita mendakap batik kerana kononnya batik milik mereka. Jika begitu, wajarkah kita berkata kepada mereka, mulai esok kalian dilarang bersarapan kerana sarapan telah menjadi milik Malaysia. Inilah bodoh banget. Bodoh. Kerana itu video sebelum ni saya tekankan, UNESCO iktiraf batik Indonesia milik Indonesia, bukan batik milik Indonesia. Bermakna UNESCO mengakui kewujudan batik di Malaysia, Thailand, China, begitu juga kita. Breakfast culture in Malaysia. I see no objections. Adopted. UNESCO iktiraf sarapan Malaysia milik Malaysia, bukan sarapan milik Malaysia. Baca betul-betul, kerana itu saya selalu berpesan. Pandang setiap kata dengan mata, kerana takut tersalah tafsir hingga perahu kasih kita karam di lautan perselisihan. Ingat, tujuan UNESCO bukan untuk kita mendabik dada itu ini milik kita, tidak. Sebaliknya, untuk anak cucu kita, agar mereka tahu setiap budaya perlu disiram dan dijaga. Setiap budaya sebagai alat penyatuan kita. Tak perlu mendabik dada, kerana kalau yang pipit sama pipit, yang enggang sama enggang, tapi bersatu, berteduh di pohon yang sama juga. Sarapan Malaysia telah pun diiktiraf oleh UNESCO dan perkara ini telah dimaklumkan sendiri oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK yang memaklumkan bahawa budaya sarapan dekat Malaysia telah pun mendapat pengiktirafan oleh Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun UNESCO. Dan MOTEK berkata perkara ini telah pun diumumkan pada sesi ke-19 Jawatan Kuasa Antara Kerajaan untuk Pemeliharaan Warisan Budaya Tidak Ketara ataupun IGC ICH yang berlangsung di Section Paraguay dari 2 hingga 7 Disember. Dan menerusi kenyataan MOTEK hari ini, mereka berkata Badan Penilaian memutuskan bahawa budaya sarapan dekat Malaysia telah pun memenuhi semua kriteria yang digariskan oleh Konvensyen Melindungi Warisan Budaya Tidak Ketara 2003 UNESCO. Mari kita berikan tepukan yang gemuruh. Syabas. Kita nak berterima kasih lah juga kepada rakyat-rakyat yang telah pun membudayakan sarapan pagi di Malaysia ini. Kita memang kaya dengan menu-menu sarapan pagi. Kita ada nasi lemak, kita ada roti canai, kita ada apa lagi, cicong fan dan pelbagai lagi. Dan makanan ini sendiri telah menyatukan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi dengan pengiktirafan ini kita boleh ambilnya satu kebanggaan lah untuk kita di rakyat Malaysia ini. Dan saya nak juga bacakan dalam kenyataan MOTEK pada hari ini juga, mereka berkata budaya sarapan dekat Malaysia ini telah pun mencerminkan kepelbagaian budaya, keharmonian, penglibatan dan penerimaan masyarakat pelbagai
etnik di Malaysia dan ianya merupakan elemen warisan kebudayaan tidak ketara yang selari dengan kriteria UNESCO yang akan memberi impak dalam hubungan sosial masyarakat serta mencerminkan kekuatan dalaman Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang kaum. Jadi sama-samalah kita bangga dengan pengiktirafan ini dan kita harapkan bukan sarapan pagi sahaja yang dapat diangkat Malaysia sebagai satu perkara satu budaya. Kita harapkan banyak lagi kegiatan-kegiatan lain seperti acara-acara lain yang dapat membantu memberi pengiktirafan. Oke guys, demikian beberapa cuplikan video di mana Reok Ponorogo juga kebaya diakui UNESCO sebagai warisan tak benda asli Indonesia. Dan dalam waktu yang bersamaan ternyata terlalu minimnya budaya di Malaysia. Malaysia mendaftarkan budaya yang namanya budaya sarapan. Ini bikin saya geli saja teman-teman ya. Karena kenapa? Kalau kita berbicara sarapan, ini adalah satu kebiasaan yang dilakukan oleh semua orang di seluruh dunia. Waktu pagi hari sebelum memulai aktivitasnya, sarapan akan selalu dilakukan. Bahkan sarapan ini oleh sebagian orang itu sudah diwajibkan. Sebelum beraktivitas mereka harus sarapan. Jadi Malaysia tidak bisa membedakan antara budaya dan kebiasaan. Inilah yang terkesan lucu bagi saya ketika Malaysia mendaftarkan budaya sarapan yang notabene itu kurang spesifik. Kalau Malaysia mau mendaftarkan roti canai, teh tarik, nasi lemak ya silahkan. Tapi terkesan aneh ketika Malaysia mendaftarkan budaya sarapan. Sarapan itu bukan budaya tapi kebiasaan manusia. Dan ada netizen Malaysia dengan bangganya setelah budaya sarapan yang diajukan oleh Malaysia ini diterima oleh UNESCO, mereka bangga seolah-olah budaya sarapan ini benar-benar asal dari Malaysia. Mungkin saking minimnya budaya teman-teman ya. Jadi Malaysia membuat budaya sendiri yaitu budaya sarapan. Tadi sempat netizen Malaysia mengatakan kalau budaya sarapan Malaysia sudah disahkan oleh UNESCO, berarti Indonesia jangan sampai memakai kata-kata sarapan. Ini sangat aneh sekali teman-teman ya. Sekali lagi sarapan itu kebiasaan orang di waktu pagi sebelum beraktivitas. Lebih-lebih kata sarapan itu sendiri dari bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang diserap oleh Kamus Bahasa Melayu. Memang terlihat sangat lucu sekali ketika kita melihat Malaysia. Ketika Malaysia mendaftarkan budaya sarapan, seolah-olah tidak ada budaya lain yang bisa didaftarkan ke UNESCO. Tapi jangan asal main klaim ya. Dan dengan diakuinya Reok Ponorogo sebagai budaya asli Indonesia tentunya menghentikan klaim Malaysia juga. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dengan budaya sarapan Malaysia yang disahkan oleh UNESCO. Mungkin besok-besok Indonesia juga bisa bikin budaya tidur siang sambil miring atau budaya tidur sore sambil